Pemirsa, potensi pertumbuhan Martina Berto Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Martina Berto bersama Direktur Utama Martina Berto Tbk, Brian David Emil Tilaar. Selamat pagi, Pak Brian. Selamat pagi. Iya, selalu sehat dan juga semangat begitu ya, Pak ya. Pak Brian, kita tahu kalau pandemi ini memang menghantam hampir seluruh lini usaha begitu. Tapi nampaknya Martina Berto ini punya cara tersendiri begitu untuk menjawab tantangan dari pandemi. Salah satunya sudah memproduksi produk herbal. Ini apa yang sebenarnya ingin disasar oleh Martina Berto dan sejauh ini sudah seperti apa begitu penerimaannya di pasar dan dampak yang bisa diambil oleh perseroan untuk saat ini? Ya, jadi memang kita sadari bahwa pandemi itu menggoncang dunia dan juga Indonesia, dan otomatis adalah sektor ekonomi dan juga semua industri, termasuk industri kita, beauty personal care, di mana kalau kategori daripada bisnis kita itu adalah besar di dasar tata rias, di make up ya. Nah, kita bisa sadari bahwa hampir 3/4 wajah daripada segmen kita, apalagi itu majority kan pasti wanita ya, hampir 90% sekian bahkan 100% itu adalah wanita yang bermake up. Nah, wajahnya ada 3/4 wajah kena ditutup masker gitu. Otomatis bahwa fertilizer consumption terhadap dasar tata rias. Nah, tentunya berdampak kepada bisnis kita. Betul. Nah, kemana bisnis kita harus bertransformasi? Otomatis adalah apalagi di masa pandemi ini adalah produk herbal. Baik, obat-obatan. Di mana pandemi ini adalah meningkatkan imunitas badan manusia adalah sangat penting karena berpengaruh pada kesehatan. Nah, herbal itulah yang membantu daripada menaikkan imunitas badan manusia. Ini yang kita genjot terus. Baik, dan sekaligus juga booster untuk pendapatan dari perusahaan ya, karena mau tidak mau penjualan untuk kosmetik jadi berkurang begitu saat ini. Nah, selain tadi Pak, transformasi atau bergerak ke bidang herbal, memproduksi obat-obatan herbal, bagaimana dengan transformasi digital yang juga ini seperti sebuah keharusan bagi setiap perseroan saat ini untuk bisa bertahan? Ya, jadi transformasi digital ini kalau di kami dalam pengertian begini ya, bahwa majority daripada segmen kita adalah sudah pasti melihatnya secara digital, belajarnya juga digital gitu. Nah ini, jadi secara publikasi juga digital lagi. Jadi otomatis bahwa kita mempunyai tim sosial media, lalu tim shopping online, serta digital gitu. Dan memang kita mengkombinasikan antara yang bukan digital dan digital gitu ya. Ini kan kalau di Indonesia ini masih berjalan beriringan. Nah, jadi digital itu adalah sangat-sangat penting buat kita. Belanja secara digital itu pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa, double digit dibanding yang digital. Jadi digital adalah merupakan satu perhatian penting untuk kita ke depan. Di samping bahwa program kerja kita otomatis adalah di masa pandemi ini adalah tentunya adalah survival juga gitu. Sebab pandemi ini kan masih sangat fluktuatif gitu. Iya, betul. Betul, berarti ini go digital dari Martina Berto itu juga sebuah keharusan yang sebenarnya sudah dilakukan begitu ya Pak ya saat ini ya. Dan ini ada kerjasama juga Pak dengan Tiga Raksa Satria. Nah ini seperti apa dan potensi bisnis lewat kerjasama ini akan seperti apa signifikannya untuk mempengaruhi perseroan? Ya, jadi kan sudah jelas bahwa bisnis kita itu Martina Berto Tbk kita jual kemana? Kita jual ke general trade, kita jual ke modern trade. Modern trade ada minimarket, ada hypermarket, ada supermarket, dan juga ada channel online. Selain juga kita menjual lewat marketplace shop, ya marketplace shop yang offline dan online. Nah, khusus untuk modern trade, ya. Ke depan ini harus kita kembangkan karena bisnis modern trade ini sangat luar biasa di Indonesia. Makin luar biasa ekonomi satu negara seperti Indonesia ini emerging market,
Mereka belanja kemana? Sudah pasti ke modern trade, bukan ke general trade. General trade-nya juga mereka merenovasi menjadi modern trade. Nah, kita harus pick daripada menunjuk daripada distributor yang sangat spesialisasi di dalam pengembangan bisnis modern trade. Dalam hal ini adalah PT Tiga Raksa Tbk yang Satria TBK yang kita sudah tunjuk. Nah ini kita sangat optimistis ya dengan kinerja itu, dengan Tiga Raksa. Jadi perhatiannya penuh antara managing director kita Pak Tilahat, lalu juga dengan presiden direktur dari PT Tiga Raksa itu, bagaimana kita bisa berkolaborasi menjadi jauh lebih baik. Kita jual ke semua channel minimarket yang pertumbuhannya masih sangat luar biasa di Indonesia ini, dan juga kita lagi penjajakan dan sebentar lagi juga local modern trade-nya. Jadi ada yang national key account modern trade yang sudah national chain, dan juga lokal modern trade ini lagi kita jajaki, dan sebentar lagi kita signing dengan PT Tiga Raksa itu. Jadi prospek makin sangat luar biasa ke depan. Baik, dan secara spesifik produk-produknya juga ini menyentuh produk herbal juga, atau masih berkaitan dengan secara keseluruhan produk-produk kosmetik? Apa yang ingin lebih ditingkatkan lagi dengan bergabungnya tiga Raksa Satria ini? Ya, jadi sudah pasti adalah pasti semua kategori produk kita, tapi tentunya kita pilih lagi ya, kita pilih di dalam. Nah, kalau di dalam masa pandemi yang luar biasa ini, tentunya dasar tata rias atau make up itu memang betul menjadi perhatian, tetapi susah kita bicara kalau kita mempushnya terlalu jauh ya. Sebab kembali lagi wajah adalah bermasker, jadi otomatis kemana? Adalah ke skincare, sudah pasti ke perawatan kulit, ke perawatan rambut, ke perawatan tubuh, ke herbal. Jadi kurang lebih ada di situ. Lalu juga ada produk-produk seperti hand gel, hand sanitizer. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu. Memanfaatkan momentum dengan kondisi pandemi, ternyata untuk bisnis kosmetik yang agak mengalami penurunan, ini ada hal yang bisa ditingkatkan begitu ya Pak Brian ya. Ada hal-hal lain yang bisa disasar oleh Martina Berto. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas seperti apa prospek bisnis dari Martina Berto, pemirsa. Sesaat lagi Corporate Action akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Martina Berto Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 10 tahun lalu. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Cakri dan juga pemirsa, saham Martina Berto Tbk merupakan salah satu saham yang menarik pergerakannya untuk para pelaku pasar. Kita simak datanya. Kita simak Cakri untuk Martina Berto Tbk dengan kode saham MBTO melakukan IPO pada 13 Januari 2011, berada di papan utama bursa dengan unit usaha industri perawatan kecantikan termasuk kosmetika dan jamu. Berada di sektor barang konsumen primer, di subsektor produk rumah tangga tidak tahan lama, industri produk perawatan tubuh dan subindustri produk perawatan tubuh. Kita simak untuk pemegang saham MBTO, saham mayoritas atau sebesar 66,82% atau 714,99 juta lembar saham dimiliki oleh PT Martana Magahayu Inti. Kemudian sebesar 32,25% atau 345 juta lembar saham dimiliki oleh masyarakat, dan sebesar 0,48% atau 5,15 juta lembar saham dimiliki oleh PT Beringin Wulanki, dan 0,45% atau 4,77 juta lembar saham dimiliki oleh PT Martana Magahayu. Kita simak saat ini pemirsa pergerakan dari nilai saham MBTO dimulai pada awal tahun di 4 Januari berada di Rp90 per lembar saham, kemudian terus menanjak naik pada 11 Februari di Rp129, kemudian pada 17 Maret Rp133. Pada tanggal 10 Mei naik kembali di Rp148 per lembar saham, di 4 Juni Rp165 per lembar saham, dan menemui titik tertingginya pada 15 Juni yakni di Rp206 per lembar saham sebelum akhirnya turun di 6 Juli di Rp180 per lembar saham dan kembali turun pada tanggal 7 September di Rp127 per lembar saham.
Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Ya, kita tadi bersama melihat pergerakan saham dari Martina Berto, MBTO. Pak Brian, kalau kita melihatnya, kita bisa menyimpulkan ini pergerakan sahamnya cukup stabil begitu ya untuk MBTO ya. Tapi kalau Anda sendiri, adakah hal atau aksi korporasi yang ingin dilakukan oleh perusahaan untuk bisa lebih menopang lagi kinerja dari saham MBTO untuk saat ini? Ya, jadi begini ya, konsentrasi kita di 2021 adalah untuk memperbaiki kinerja kita jauh lebih baik dari tahun 2020. Ya. Itu proyeksi-proyeksi kita. Jadi financial ratio semua itu harus kita perbaiki di 2021. Nah, kita sudah memproyeksi bahwa misalnya, contoh misalnya case ratio, quick ratio, lalu return on asset, return on ekuitas, lalu ROCE atau operating per total asset minus total liabilities, itu rasionya jauh membaik ya. Lalu bagaimana EBITDA kita, lalu juga profit before tax, operating profit itu jauh lebih baik daripada tahun 2020. Jadi fokus kita adalah habis-habisan untuk 2021 adalah bagaimana kita bisa mendeliver itu, ya, dan juga dari segi net sales. Nah, kalau pengertian bahwa kita melakukan corporate action, misalnya seperti mergers and acquisition, ya, lalu right issue dan sebagainya, itu memang kita belum lakukan di 2021. Kita masih memperbaiki kinerja fundamental kita di 2021. Nah, ini tentunya adalah kerja keras kita semua di dalamnya. Jadi kalau corporate action, apalagi di masa pandemi yang seperti ini, itu corporate action bahwa mergers and acquisition, lalu right issue itu belum akan kita lakukan di 2021. Masih konsentrasi di dalam fundamental kita. Perbaikan cash flow sangat penting. Lalu multi distributor adalah mendekatkan barang-barang kita ke konsumen lewat distributor yang jauh lebih spesialisasi digital, itu akan menjadi kerja kita. Lalu perbaikan supply chain dan sebagainya, cash flows itu ya akan menjadi fokus dari perusahaan untuk saat ini. Baik. Terakhir mungkin Pak Brian, target penjualan dan juga laba bersih dari perusahaan untuk saat ini seperti apa, Pak? Oke, kalau target kalau target 2021 baik itu net sales kita maupun daripada profit before tax kita. Jadi kalau profit before tax kita itu kita proyeksikan akan bisa mencapai 71 miliar. Di mana di 2020 adalah luar biasa dalam tanda kutip kerugian itu bukunya kita bisa lihat karena sudah menjadi informasi publik. Sedangkan net sales kita itu kita mau bertumbuh kurang lebih di angka 20%. Itu kan sudah di atas rata-rata ekonomi negara dan juga industri ya. Jadi memang kerja keras kita itu adalah di semester 2 ini ya, di semester 2 ini, dan melalui tim-tim kita yang ada kita cukup moderat optimis bahwa kita bisa menggapai itu gitu. Baik. Tapi nampaknya optimisme harus tetap ada di Martina Berto karena selama para wanita Indonesia masih menggunakan kosmetika asli Indonesia, ini pasti masih ada peluang yang besar begitu ya untuk prospek dari Martina Berto. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Brian David Emil Tilaar telah hadir di Corporate Action untuk pagi ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sehat, terima kasih. Baik.